Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abi Hanifah. Kenapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, Sayyidah Aisyah mengatakan baginda Nabi mengajarkan, Abdullah bin Umar juga, Nabi madmadha, berkumur-kumur, Nabi pun memasukkan air ke dalam hidung. Karena ittiba, mengikut kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban, makanya menurut Imam Abi Hanifah dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i, tetap baik dalam mandi ataupun dalam berwuduk, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah. Kemudian Nabi lanjutkan, kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi membasuh wajahnya, wajah dibasuh oleh Nabi, wa nadhaha fi aini, kemudian Nabi percikkan air ke mata. Inilah salah satu pendapat bahawa memasukkan air ke dalam mata itu hukumnya wajib ketika mandi. Ada berpendapat seperti itu. Jadi namanya mandi harus basah semua. Jadi hidung dalam mesti basah, mulut mesti basah, mata pun mesti basah. Maka Nabi mempercikkan matanya. Ini menurut orang yang mewajibkan sampai air ke dalam mata. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i, masuknya air ke dalam mata tidaklah wajib dan tidaklah sunnah. Tidak wajib, tidak sunnah. Jadi tidak mesti harus membuka mata kita ketika berwuduk. Ketika mandi kita buka mata, tidak. Justru dalam suatu kaul mengatakan ketika air terlampau sering masuk ke dalam mata bisa berakibat buta. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita Syafi'i, baik ketika berwuduk ataupun ketika mandi tidak dianjurkan, tidak diwajibkan, tidak disunahkan masuk air ke dalam mata. Jadi tak perlu kita buka mata. Tapi ada pendapat yang mengatakan mesti, kata dia, masuk air ke dalam mata, sebagaimana Nabi mempercikkan bagian mata itu karena memasukkan air ke dalam mata. Tapi mazhab Syafi'i tidak mengamalkan hadis ini dan tidak beramal dengan kaul yang seperti itu. Jadi tak perlu kita buka mata kita gorong-godong tu dah wuduk. Mesti basah nyuap basang bulu mata kita, jangan. Bahaya justru kata ahli kesehatannya, kalau sudah terlampau sering mata kita basah dan itu bisa berakibat kepada buta. Itu dia. Kemudian dilanjutkan tadi, wajah wa nadhaha fi ainihi thumma ghassala yadayhi al-yusra. Baru Nabi cuci tangan kiri. Setelah Nabi cuci tangan kiri, barulah Nabi ghassala ra'sahu, Nabi basuhlah kepalanya. Mulai dari kepala Nabi basuh, itulah yang disebut dengan mulai Nabi mandi besar atau mandi wajib. Apakah perempuan min naqadi sya'riha, daripada rambutnya yang rontok mesti dikumpulkan, dan ketika dia mandi wajib nanti wajib dibasuh? Kan orang-orang kita dulu seperti itu. Nyisir rambut dalam keadaan halangan tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ketika seorang tu nifas, ketika perempuan tadi haid, menyisir rambut haram dalam mazhab Syafi'i. Ada kaul mengatakan dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kalau bisa dia masih menyimpan rambutnya. Jadi bisa perempuan tadi menyimpan rambut, menyimpan kuku, nanti diikut sertakan mandi ketika dia mandi wajib atau dia mandi besar. Annal mar'ata la tanqidu sya'ruha 'indal ghusli minal janabah. Tapi ada kaul mengatakan tak perlu lagi perempuan itu menyuci rambutnya yang gugur ketika ia haid, ketika ia nifas, tapi boleh dia untuk tidak mengumpulkan dan tidak menyucinya. Tapi kaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i, wajib ia untuk mengumpulkan daripada rambutnya yang rontok atau yang sisir, kukunya yang potong, yang ia potong ketika ia haid dan ketika ia nifas, wajib ia kumpulkan dan wajiblah nanti dibasuh ketika ia mandi besar. Itu dia. Jadi bukan tak ada tata cara yang diajarkan oleh syariat kita, ada untuk menyelamatkan kita daripada hal-hal yang takut kita itu ternyata itu dihitung dosa oleh Allah Rabbul Jalal. Baik, masuk kita ke pembahasan baru, wajibul ghusl idzal taqa khitanani. Wajib mandi apabila bertemu dua khitan. Dua khitan ini, satu khitannya laki-laki, satu khitannya perempuan.
Ini salah satu dalil dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawa perempuan itu wajib khitan. Perempuan wajib sunat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan idzal taqa khitanani, pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahawa perempuan yang tidak dikhitan itu akan menampakkan, akan menimbulkan syahwat yang lebih besar lagi. Jadi perempuan kalau tak dikhitan, nafsunya bergejolak. Itu hasil kajian oleh Mufti Mesir ketika itu Syukurna Al-Qur'an. Dan kalau dia dikhitan, agak kurang daripada syahwatnya. Ini pula lah alasan tabib kedokteran dan alasan orang-orang yang berilmu hari ini, kontemporer, mengatakan perempuan tidak wajib untuk dikhitan. Maka rumah sakit hari ini tidak ada yang bersedia untuk mengkhitan anak perempuan. Kenapa? Justru kata mereka, ketika perempuan itu dikhitan, syahwatnya lemah. Ketika perempuan syahwatnya lemah, maka ada sebuah hak yang hilang dari perempuan. Perempuan tentu ingin bahagia, perempuan senang. Kesenangan itu ada di syahwat. Kesenangan itu sudah dikurangi. Maka kata ulama hari ini, ulama kontemporer hari ini mengatakan tidak wajib perempuan untuk dikhitan. Dikhawatirkan dia tidak bergairah dan tidak bahagia ketika dewasanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ihtiyat, untuk kehati-hatian dan menjaga perempuan ini agar jangan nanti ketika dewasanya terlampau bergejolak syahwatnya dan bisa berakibatkan kepada yang haram kalau dia belum menikah, maka dalam mazhab Syafi'i perempuan wajib dikhitan. Jadi sampai hari ini ulama-ulama mazhab Syafi'i walau mutaakhirin, walaupun ulama-ulama mazhab Syafi'i yang baru-baru ini tetap mengatakan bahawa wajib khitan bagi perempuan. Itu sudah disepakati dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak ada khilaf. Tidak ada selisih pendapat dalam mazhab Syafi'i. Orang ni dikhitan, laki-laki perempuan, tak ada khilaf. Tetap dianjurkan untuk dikhitan perempuan dalam mazhab Syafi'i. Begitu ni. Jadi hari ini itu yang dikaji, yang dipermasalahkan kemarin oleh parlimen di Mesir. Parlimen anggota Dewan di Mesir, rapat mereka tentang fenomena hari ini perempuan-perempuan sudah terlampau jauh kadang ruang geraknya, ya dengan dengan kenakalan-kenakalan, kalau bahasa kita hari ini kenakalan-kenakalan remaja. Apalagi kita di Indonesia sering kita baca, kemarin kita baca siswi SMA melahirkan anak di toilet. Kemudian apalagi mahasiswi yang kemarin sering kita membaca berita-berita seperti ini. Asbabnya ini salah satunya ya karena mungkin tidak dikhitan. Begitu dia. Khitannya bukan seperti khitan kita laki-laki. Kita khitan laki-laki memang menghilangkan kulfun, menghilangkan kulitnya itu. Kita yang akan dihilangkan kan yang kulit ujung tu, bukan isinya. Kalau isinya masa depannya tu jadi buang-buang pula lah. Yang dibuang tu kulitnya itu. Kulit itulah penyakit. Kulfun namanya. Kalau yang di dalam tu hashfah namanya. Dia kulfun, kulit ketika ditarik bisa ditarik dia. Itu namanya kulfun. Itu yang dibuang. Yang di dalam isinya itu hashfah. Hashfah tu itulah dia. Kalau masuk hashfah tu ke dalam faraj, maka hashfah tadi dengan faraj tadi masuk, maka orang tadi disebut dia melaksanakan zina kalau tidak dengan cara yang halal. Inzal atau inzal, tidak inzal, keluar sperma atau tak keluar sperma, masuk dia hashfah yang helmnya tu, tu hashfah namanya tu. Oh, kau nak cocok dari kau ketek amek ikolah helmnya. Contoh ni, masuk kepada faraj. Bukti masuk kepada faraj, antal aba, ditelannya, hilang hashfah itu. Inzal atau tak inzal, keluar mani atau keluar mani. Kalau orang ini tidak halal menikah dan dia tidak menikah, maka hukumnya haram, zina itu. Itu dia. Jadi hitungannya dari hashfah, bukan daripada kulfun tadi. Gitu dia. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, anak kita daripada zina. Amin. Wal wujub, hadis Malik ibni Anas radhiyallahu taala anhu.
Jadi yang perempuan itu dengan ditoreh saja. Ditoreh itu perempuan. Maka beda perempuan dengan laki-laki, berbeda. Idza qata jildatul. Jadi yang ditoreh itu sedikit saja kalau perempuan, anak kecil, anak-anak perempuan ditoreh sedikit saja. Sedangkan itu khaffat katanya di sini, tipis sedikit saja dil mar'ah. La ka khitanir rijal, tidak seperti khitannya laki-laki. Khitannya laki-laki memang dipotongnya. Kalau khitannya perempuan tidak, anak-anak perempuan tidak dipotong tapi ditoreh, tahu toreh, dikikis atau diapalah gitu nih. Bidan-bidan kampung sampai hari ini masih banyak yang biasa, yang berpengalaman itu. Dan orang tua-tua kita dulu seperti itu. Punya anak perempuan sunek kata, khitan kata dia. Punya anak perempuan khitan. Hari ini rumah sakit tak menyediakan khitan untuk anak perempuan. Hari ini rumah sakit, ya kata rumah sakit nyata-nyata aja kalau khitan kami mungkin tidak mau mengkhitannya, kalau ingin cari ajalah bidan kampung katanya. Bidan kampung cari untuk mengkhitan anak perempuan kita. Saya berbicara tentang madhab, bukan berbicara dengan hal yang lain, tidak. Qaul daripada ulama-ulama fikih. Qal hadis pertama. Wa bi sanadina muttasil ila al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala an. Qala an ibni Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib anna Umar bin al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Umar ibn al-Khattab, bahwa Utsman ibn Affan, bahwa Sayyidah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu, mereka berkata, iza massal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl, apabila bertemu dua yang dikhitan, dengan yang dikhitan, faqad wajabal qas, maka wajiblah ia mandi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzal khitanan, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masya-Allah ada kadangkala Nabi memang memakai bahasa sindiran, kadangkala Nabi memakai juga bahasa sarih. Sarih ini dengan lafaz yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi lebih banyak Nabi SAW memakai kalimat-kalimat sindiran, seperti bertemu dua khitan. Apa salahnya Nabi langsung saja menyebutkan aidzal taqa zakar wal farjun, kan umpama kan, apabila ketika bertemu zakar dan farad maka wajib. Tapi tidak, Nabi SAW pakai bahasa yang agak lunak sedikit. Apabila bertemu dua yang dikhitan. Ada lagi, apabila bertumpu seorang laki-laki dengan empat tulang katanya, atau empat tulang bertumpu, maka wajib mandi. Itu bahasa lemahnya, bahasa sopannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sepertinya manakaha biliyat, Nabi menyinggung orang yang onani. Manakaha biliyat, siapa yang menikah dengan tangannya. Mungkin ada orang menikah je tangan, kan tak mungkin. Tapi itu bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakaha biliyat, la'inallah. Salah satu yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang menikah dia dengan tangannya. Maksudnya menikah dengan tangan, ya onani. Bukan menikah dengan tangan. Tangan kau ada menikah ke kata dia? Bukan. Tapi itu bahasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Kata Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kanu yaqul, mereka berkata, ketika bertemunya dua yang dikhitan, faqad wajabal ghusl, maka wajib dia mandi. Apa maksud bertemu dua khitan ini? Al-khitan minar rijal, al-khitan minal mar'ah. Satu khitan daripada laki-laki, satu khitan daripada perempuan. Wajabal ghusl, wajib mandi. Illam yanzil, sekalipun dia tidak inzal. Apa inzal? Sekalipun dia tidak keluar maninya.
keluar daripada spermanya. Tapi disyaratkan mujawizatun wa taghyib, bahawa disyaratkan sudah terbenam daripada hashfahnya. Ibla memang terbenam. Kalau sekadar bertemu saja belum wajib mandi. Kalau terbenam, itu maksudnya itu. Jadi khitanani bertemu maksudnya di sana sudah terbenam. Lah masuk ember tu ke dalam sumur tu, begitu dia. Itu wajib mandi tu. Dapat lagi tadi, pokok wajib mandi. Aduh, surah lain dah itu Ustaz, nak dapat surah lain dah itu tu paling akhir surah. Hendaknya mengerti, tu dia payah aja. Mudah-mudahan Allah buka kalau pintu hati untuk mengerti. MB masuk ke sumur pula wajib buat mandi, tu istighfar aja apa banyak. Kalau ada yang tak faham nanti payah aja. Sampai muda itu bisa menyurahkan nanti. Fa in ghabat hashfah, di sini sudah disebutkan in ghabat, sudah ghabat ni sudah hilang daripada hashfah. Yang hashfah tu yang helmnya tadi tu hashfah, hilang hashfah, wajib mandi. Kalau belum, maka tidak diwajibkan seseorang untuk mandi. Al-ma'u minal ma', air ya dari air. Karena yang keluar adalah air, maka mesti dicuci dengan air. Ini sebagian qaul. Maka oleh karena itu diwajibkan untuk mandi. Ada sebagian mengatakan kalau tak inzal tak wajib mandi. Kalau inzal baru wajib mandi. Kalau tidak inzal maksudnya keluar mani. Kalau tak keluar mani, ya tak wajib mandi. Ini ada sebagian qaul mengatakan. Dijawablah oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalamul Arab yaqtadi annal janabata, kalamnya orang Arab sudah jelas bahawa sesungguhnya yang disebut dengan junub itu ditlakkan pada hakikatnya jima wa illam yan, walaupun tidak inzal, pokoknya dia sudah jima. Orang yang sudah jima wajib mandi, tak dilihat lagi nak keluar mani nak tidak dilihat kepada sana. Wala khilaf, kata Imam Syafi'i, dan tidak ada khilaf anna zina, bahawa sesungguhnya zina, na'udzubillah, yajibu lahul had, wajib ditegakkan had, hukum. Orang berzina wajib tak buat hukum? Wajib. Berzina kalau dia belum menikah, berzina dia dicambuk. Kalau dia sudah menikah, dia dirajam. Dirajam tu dibenamkan badannya separuh. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tangan, dalam mazhab Hanafi tangan di atas. Dalam mazhab kita tangan di bawah. Setiap yang lewat dianjurkan melempar, yang lewat dilempar sampai dia mati. Na'udzubillah. Sebagaimana orang berzina wajib ditegakkan hukum, ilm, tidak ditanya keluarkah sperma atau tidak. Itu sepakat ulama. Tak ada, pokoknya tetangkoknya melaksanakan zina, itu langsung dihukum. Tak ada ditanya keluar cakap tak ada tu dah. Tak perlu itu ditanya. Lain keluar tadi. Nyapa dah hakim. Nak kalau keluar lain pula hukumannya kata hakim kan. Kalau tak keluar lain pula hukuman. Tak ada itu. Pokoknya berzina dihukumnya. Seperti itu pula lah kata Imam Syafi'i dengan orang yang jima. Baik dia inzal atau tidak inzal, keluar mani atau tak keluar mani, baik laki-laki atau perempuan yang sudah melakukan jima, hubungan suami isteri, wajib dia mandi. Jadi kalau begitu ilatnya, alasannya laki-laki dan perempuan mandi, besar mandi junub, ilatnya bukan karena keluar mani, tapi karena berjima, melakukan jima. Itu ilatnya. Ilat itu alasan. Sama dengan kita apa? Sama dengan kita musafir. Ilatnya menjamak dan mengqasar salat itu apa? Karena jarak kah atau karena perjalanan? Kita boleh menjamak dan mengqasar salat. Itu ilatnya, alasannya karena kita berjalankah atau karena jarak? Jarak. Berarti kalau dari sini ke Panam baru 12 kilo, kita putar-putar saja agak 8 kilo. 8 kali.
Pergi ke situ, pelok ke situ balik. Pelok ke situ balik, pergi ke situ balik. Pergi situ balik, pergi situ balik. Dah boleh berarti? Ilatnya musafir atau jarak, perjalanan atau jarak. Kan bingung kan? Dia harus mengaji ilat kita baru tahu sebuah hukum tu. Apa ilatnya? Tu ilat namanya. Sama seperti tadi. Laki-laki dan perempuan diwajibkan mandi, ilatnya karena dia jima kah atau karena inzal? Itu dia. Tadi dah dapat kita. Ilatnya tu karena dia jima, bukan karena dia keluar mani atau tak keluar mani. Sekarang kita contohkan. Boleh kita menjamak dan mengqasar salat ketika kita melaksanakan perjalanan musafir, itu ilatnya, asbabnya itu karena jarak kah atau karena perjalanan? Lah ragu pula tadi jarak, kini lah perjalanan. Carilah dulu apa yang ilatnya gini. Saya ingin membuka saja. Kalau Wahabi tak ada ilat menurut mereka, tak ada ilat kata mereka. Makanya tidak berjumpa dia hukum tu. Hukum tu ada ilat. Kalau mengaji usul fikih, salah satu asbab keluarnya hukum karena ada ilat. Ilat tu asbab. Jadi kalau tak ada ilat, maka tidak bisa seseorang untuk mencari hukum sebagian. Dan orang yang memahami adanya ilat adalah orang yang mengkaji usul fikih. Kalau tak mengkaji usul fikih, dari ilat inilah kadang kita cepat mengharamkan. Kadang cepat kita mengharamkan, fulan haram, si fulan kerjanya batal. Karena ilat tidak dia kaji. Jadi harus tahu kita ilatnya apa. Kalau ilatnya umpamanya perjalanan, apakah betul perjalanan yang menjadi ilat? Cik berjalan aja berarti lah boleh kita menjamak. Tengok, ilat perjalanan kah atau karena jarak? Bocorkan jawabannya Ustaz Anda. Cubul pula mencari besok, kalau dapat sampai ke besok. Amatus sahabat. Jadi wa ajma'un. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i tadi sudah menjadi ijma' dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, orang-orang hijrah, wal khulafa'i arba'a khulafa'i rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ma aujabat jil, yang diwajibkan untuk dicambuk, yang diwajibkan untuk dirajam, maka dia wajib mandi. Maksudnya sama-sama berzina tadi, baik dia inzal atau tidak inzal, maka tetap diwajibkan dia untuk mandi. Dan itu sudah sepakat daripada golongan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, an Malik an Abi Nadar maula Umar ibni Ubaidillah an Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf annahu qala sa'altu Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yujabul ghasl. Imam Malik berkata daripada Abi Nadar maula Umar ibn Ubaidillah, hadis daripada Abi Salamata an Abdurrahman ibn Auf. Ini Abdurrahman bin Auf, siapa dia? Sahabat Nabi yang dipotong telinganya oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dipotong telinganya karena membaca Al-Quran di dekat Ka'bah. Sa'altu, kata Abdurrahman bin Auf, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ummahatil mu'minin, ibunya orang mukmin radhiyallahu ta'ala an. Isteri-isteri Nabi itu orang-orang mulia. Mulia, Masya Allah. Orang-orang pilihan Allah yang menjadi istrinya Nabi SAW. Ini Buya yang mengatakan Khadijah itu apa katanya? Khadijah itu setelah Khadijah itu tidak pernah beramal. Apa kata dia? Khadijah itu tidak pernah melakukan apa? Syariat katanya. Ini Buya yang baru-baru apa ini? Buya menyeleneh namanya. Katanya Islam belum sempurna kata dia. Ini sampai pula dia mengatakan Khadijah tak pernah melaksanakan syariat setelah dia masuk Islam, dan dibiarkan saja oleh Nabi kata dia. Dibiarkan saja oleh Nabi dan Nabi tidak marah, dan Nabi takut juga karena Sayyidah Aisyah sudah banyak, Sayyidah Khadijah sudah banyak membantu apa. Ini kalam-kalam farik ini, bahasa-bahasa orang-orang yang mempertambah berat siksa dia nanti. Ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin,
ya, isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan mulia. An Aisyah, sa'altu Aisyata zaujun Nabi. Aku bertanya kepada Aisyah, isteri Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ma yujabul ghusl, apa yang mewajibkan mandi. Faqalat, berkata Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf, hal tadri, adakah engkau ketahui apa contoh misluka contoh engkau ya Abbas Salamah. Ini Abbas Salamah ini yang bertanya. Abbas Salamah yang bertanya. Abbas Salamah ni anak daripada Abdurrahman bin Auf. Misal furuj, misal kemaluan. Yasmaudikah, mendengarkan daripada sarakha, kokoknya ayam. Ketika ayam dengar berkokok, yang di sana pasti berkokok pula dia. Jadi ayam tu dia berkokok dia. Katanya, terdengar oleh ayam tu. Berkokok pula dia. Ma'aha. Wa idza jawazal khitan. Kita pun tak tahu ke mana arahnya. Kemudian dilanjutkan, idza jawazal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Ketika bertemu daripada dua khitan, jawaza. Jawaza ni sudah melampaui. Melampaui berarti masuk. Khitan daripada dua khitan, faqad wajabal ghusl, maka sungguh telah wajib dia untuk mandi. Apa maksud ayam berkokok ini? Situ berkokok, situ berkokok. Maksudnya, ketika seseorang menginginkan keinginan syahwat daripada laki-laki perempuan, ayam kan model itu, berkokok ayam tu, berkokok ayam je. Biasanya ayam tu pagi-pagi biasanya tu keluar dari kandang, hanya kajarnya ayam jantan, ayam betino tu. Ayam betino di kajarnya dia ayam jantan. Nak tentu dia ayam jantan betino kau dah nak dimungko mintu awak tu kau ada awak di situ ada apa kadang. Jin cuba-cuba tagaklah dimungko ayam ke ayam balapan pagi-pagi lah kalau ada di situ mintu. Jan karena ya awak tanya ayam tadi nak malu dah kadang tu lah nak tentu dia ayam kau jelek kau mintu awaknya gitu je kau. Kalau kambing tengok masih ada je agak-agaknya seketik. Tapi kalau ayam kau memang tak nampak. Lalu je dia ayam kau. Jadi maksudnya ketika seseorang idza jawazal khitan, ketika khitan dengan khitan, ketika seseorang hendak menggauli daripada isterinya, ada syahwat, ada timbulnya keinginan, timbul syahwat, maka ketika itu khitan, melakukan hubungan suami isteri, bertemulah dua yang dikhitan, maka diwajibkan untuk mandi. Yakni la yatafi illa min inzal. Jadi menurut Abu Salamah tadi bahawa yaf'al zalika yani la yaghtasil illa min inzal, tidak mandi kecuali orang yang inzal saja. Tapi kalam disebutkan bahawa idza jawazu, kalau jawazu tu sudah ghaba, sudah masuk daripada hashfah tadi, baik dia inzal atau tidak inzal, maka tetap diwajibkan dia untuk mandi. Begitu dia. Jadi wajib mandi ketika bertemunya dua yang dikhitan. Dua yang dikhitan maksudnya laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi al-muhsanatu ghairul apa disebutkan di dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang berzina dari kalangan kalau dia masih belum menikah, maka dia cukup dengan dijilid. Jilid maksudnya dicambuk. Tapi kalau orang-orang yang sudah menikah ketika dia berzina, na'udzubillah, maka dia mesti dirajam. Dirajam tadi dilempar dengan batu, ditanam badannya separuh, lempar dengan batu. Batunya batu kecil-kecil. Nak boleh batu besar nak boleh. Batunya kecil saja. Memang azab. Terus sampai dia meninggal dunia. Apakah dengan dia dirajam di dunia, kemudian nanti di akhirat dia tidak mendapatkan hukuman lagi? Ya, betul. Betul. Dengan cara rajam itulah Allah memaafkan kesalahannya. Maka pernah dalam satu hadis Nabi SAW, perempuan yang datang ke Nabi mengaku dirinya berzina. Ya Rasulullah, aku telah melaksanakan zina ya Rasulullah. Dengan si fulan ya Rasulullah. Baik. Tapi kata perempuan tadi,
aku sedang hamil ya Rasulullah. Hamil. Dalam perut aku ni anak zina ya Rasulullah. Nabi tidak langsung emosi, tidak langsung marah. Kata Nabi, pergilah engkau pulang dulu sampai engkau melahirkan anak ini. 9 bulan, 8 bulan. Pulang dia, balik dia telah melahirkan anak. Baru saja anak dilahirkan, dia gendong sang anak, dia bawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak. Ini perempuan yang betul luar biasa ini. Walaupun dia sebagai ahli maksiat, tapi ketika Allah bukakan pintu hidayah taufik untuknya, luar biasa Masya Allah. Tapi ya Rasulullah, ini anakku ya Rasulullah. Anak daripada, dan aku telah mengikrarkan bahawa aku ingin taubat kepada Allah dan aku ingin melaksanakan had ni kewajiban yang ada dalam Islam. Kata Nabi, baliklah engkau pulang. Kata Rasulullah, susui anakmu. Pulang, susui, ada 2 tahun namanya. Ada yang mengatakan ketika itu Nabi memerintahkan langsung had, ada yang mengatakan susuilah dulu sampai 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Kalau kita macam tu mungkin lari mungkin tu. Tak kena yo dah kata mati awak kena kan. Tapi ini luar biasa. Balik. Nah 2 tahun anak dah besar, datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah menyusui anakku 2 tahun. Kan menyusui itu bagusnya kan memang 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. 2 tahun yang sempurna. Kata Nabi SAW, tegakkanlah had. Tegakkan had denda. Ditegakkanlah, dirajamlah perempuan ini. Perempuan ini dirajam, anak pun ditinggalkan. Anak tak bersalah, anak tak boleh dirajam. Anak tak berdosa. Dirajamlah perempuan ini dirajam sampai perempuan ini meninggal dunia. Dalam satu qaul, dalam satu riwayat, yang mensalati perempuan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mensalatkan jenazah perempuan ini. Jadi protes sebagian sahabat. Kata sahabat yang lain, "Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ini ya Rasulullah? Bukankah ini orang ini melakukan zina? Dan kenapa pula engkau menyalatkan? Anda kenapa ini?" Jadi kata baginda Nabi, dia melakukan maksiat tapi dia bertaubat dan dia menyesali atas maksiatnya. Jadi kalau tahu kehebatan, jadi kata sahabat yang lain, alangkah mulianya perempuan itu, kata sahabat yang lain, langsung Nabi yang mensalatkan dan mendoakannya. Pasti Nabi membaca doa, Allahumma ufirlaha warhamha wa'af. Nabi doa tidak akan ada yang menolak doa Rasulullah SAW. Nabi yang langsung mendoakan, ya Allah ampun dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah. Nabi yang langsung mendoa ketika salat. Berarti perempuan ini mendapatkan tempat yang khusus lah. Walaupun dia daripada ahli maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi di dunia dirajam, nanti di akhirat tidak lagi mendapatkan azab dengan hasil zinanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajam. Jadi negara kita tak ada hukum rajam. Negara kita tidak berlaku hukum rajam. Jadi bagaimana dengan orang yang dia melakukan zina? Melakukan zina, kemudian dia ingin taubat kepada Allah. Sedangkan rajam tidak bisa. Bagaimana caranya? Apakah dia melakukan rajam untuknya sendiri? Tidak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Apakah cukup dia dengan taubat kepada Allah? Dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nanti di akhirat urusan Allah. Ketika Allah ingin menghukum lagi, berarti tak dapat kita mengelakkannya. Dan ternyata betul-betul dengan taubatan nasuha kita cukup menurut Allah nanti, ya berarti kita tidak diazab lagi. Ada sebagian yang mengatakan juga, berarti belum ditegakkan hukum zina. Berarti nanti di akhirat dia akan menerima daripada hukum zina. Tapi ada hadis Nabi lagi, betapa banyak dosa seorang hamba, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, kemudian ia mendatangi Allah dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, fa innahu ghaffara, maka Allah akan mengampuni daripada dosanya.
Jadi kalau menengok hadis itu, apapun dosa maksiat yang pernah kita lakukan, menyesal kita, berjanji tidak akan mengulangi maksiat itu lagi, kemudian membenci maksiat itu dan tidak akan mengerjakannya lagi, maka orang itu disebut dengan orang yang taubat nasuha. Mudah-mudahan dengan taubat nasuha nanti di akhirat tidak akan lagi ditanyakan oleh malaikat oleh Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Begitu dia. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan disebutkan kemarin bahawa Nabi juga berwuduk sebelum Nabi mandi. Nabi berwuduk sebelum Nabi mandi. Ini hadis daripada Sayyidina dari Aisyah. Nabi SAW izaqtasala minal janabah pada abil ghasli yadaih. Nabi memulai dengan membasuh tangan, kemudian Nabi berwuduk seperti wuduknya salat. Wuduknya salat, berarti seperti wuduk salat tak ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, basuh wajah, tangan, ya seperti biasa wuduk salat. Ini juga disunnahkan dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i juga disunnahkan. Apakah niat wuduk di sini niat wuduk istibahatis salah atau tidak? Tentu tidak. Kalau niat kita nak melaksanakan salat, jelasnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari li istibahatis salati fardan lillahi ta'ala. Kalau niat akan mandi junub, berbeda lagi. Niat akan mandi junub, sengaja aku niat wudu untuk mandi junub, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah. Makanya berwudu. Setelah kita berwudu, kita bersihkan lagi seluruh badan kita, mungkin dengan istinjaknya, mungkin dengan yang lainnya, kita bersihkan. Setelah itu barulah kita mandi daripada mandi wajib. Maka qaul dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam mazhab Hanafi, kalau sudah mandi tak perlu lagi berwuduk. Kenapa tak perlu lagi berwuduk? Karena wuduk yang pertama mencukupkan dengan wuduk yang kedua, maka tak perlu berwuduk lagi. Kemudian kalau sudah melaksanakan mandi wajib, tak perlu diulang wuduk lagi, karena mandi itu rukun yang dibasuh dalam wuduk, maka itu yang dibasuh dalam mandi, maka tak wajib lagi berwuduk setelah mandi menurut mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Dalam mazhab Syafi'i tetap diwajibkan seseorang berwuduk setelah dia mandi. Ada syaratnya, boleh dia langsung tidak berwuduk setelah dia mandi. Kalau dia sebelum atau ketika mandi wajib tidak menyentuh dan tidak melakukan hal yang membatalkan wuduk. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan depan batal wuduk, menyentuh kemaluan belakang batal juga wuduk. Kita mandi tapi ikut tangan kau lasak ke mungku yo ke belakang yo. Lai punya awaknya ndak punya orang lah, ke punya awak seorang. Lasak. Jadi bagaimana setelah mandi? Setelah mandi ulang lagi wuduk. Mesti lagi kita berwuduk untuk istibah hati salah. Begitu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ada wuduk disunahkan dalam mazhab Syafi'i, wuduk sebelum kita mandi. Niat mandi. Tadi niat wuduk, ini niat mandi lagi. Ya wajib lah. Wajib, niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Itu niat diawali dengan membasuh dimulai dari kepala. Itu niat mandi. Wajib hukumnya. Boleh. Ada sudah kita bahas semalam. Tengku tak hadir, mana Tengku mana? Keluar kota inilah. Sudah kita bahas kemarin. Boleh. Nah, apa boleh. Dengan pasang niat langsung kita. Tapi sebelumnya dianjurkan istinja dulu. Sebelumnya dianjurkan kita istinja, bersih depan, bersih belakang.
Dah selesai bersih tu, langsung aja kita cemplung ke sungai. Dengan niat apa? Keluar boleh, sah mandi junub kita. Berwuduk pun boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Kita niat wuduk, kita malah mungkin agak apa, kalau basuh satu-satu tak payah. Ini pas kepala kita ke bawah tu, langsung niat wuduk kita. Habis tu ke atas langsung. Enak seperti itu lagi. Daripada orang yang agak lama dia. Langsung nawai tulu dua orang. Pom, langsung. Praktis ni. Rata semua. Boleh berwuduk dalam mazhab kita Syafi'i, boleh. Cuman yang takutnya awak pas mencampung pun tak usah buat jayu, duduk je batu belum. Boleh baca niat. Boleh, tak apa-apa. Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus kain. Maaf, kondom lah umpamanya, wajib mandi. Jadi tidak mesti harus ada pelapisnya atau langsung bertemu dia baru wajib mandi, enggak. Walaupun ada yang menghalangnya umpamanya seperti kain atau mungkin ya seperti kondom tadilah atau plastik mungkin. Apalah umpamanya. Sumpamanya lah. Pokoknya intinya masuk dia ke dalam tu. Masuk dia ke dalam, maka diwajibkan untuk mandi. Jadi walaupun ada alas, walaupun ada penghalangnya, yang jelas masuk terbenam hashfah oleh faraj, maka wajib untuk mandi. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Gimana? Wanitanya. Yang mazhab Syafi'i di kalangan mereka mengkhitan. Tapi dalam mazhab Hambali tidak. Mazhab Hambali makruh hukum khitan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Jadi mereka ada sebagian mereka yang berkhitan, ada yang tidak. Dulu di zaman Rasulullah begitu juga. Perempuan-perempuan ada yang berkhitan, ada yang tidak. Maka ada yang mengatakan adatnya orang-orang dulu itu dikhitan perempuan-perempuan mereka. Itu waktu di Madinah dulu. Dikhitan, perempuan-perempuan mereka dikhitan. Dan adat daripada mereka, tidak tahu apakah adat ini masih bertahan atau tidak. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah, perempuan-perempuan Madinah, adat mereka walaupun tidak berdasarkan syariat, adat dari kalangan mereka, perempuan-perempuan mereka dikhitan. Gitu dia. Ya, sama dengan kita dulu, masyarakat kita, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita dulu, setiap ada perempuan yang lahir pasti dikhitan. Sekarang ya karena lahirnya di rumah sakit tidak menyediakan khitan untuk anak perempuan. Tapi kalau kita ingin mengkhitan anak perempuan kita, bawalah ke bidan kampung. Bawa ke bidan kampung, mereka bisa mengkhitannya. Kekhawatiran daripada tabib kedokteran tadi, di sana kekhawatirannya bahwa melemahkan syahwat, melemahkan keinginan-keinginan dan gairah daripada perempuan. Sedangkan perempuan juga berhak mereka untuk mendapatkan gairah. Ini kalau disebutkan dalam hadis, perempuan itu nafsunya berapa? 99 kalau tak salah. Akalnya cik. Ini kadang nafsu padusi kepada awak lepak. Cuman padusi kau pandainya, awak nak pandai. Apa baru mula kadang-kadang awak dah ampun kan. Perempuan itu tak pandainya, dia simpan, dia kemas 99 dalam hadis. Akalnya cuma satu akalnya. Maka pada situ bila taragaknya minta cerai aja, dia langsung kawak, naknya pikiran anaknya, naknya pikiran dia post statusnya, karena utaknya cieknya. Satu akalnya. Abi boleh cerai lawak lebangnya lah. Abi bodak mereka abang cerai lawak lainnya. Naknya pikiran anaknya, naknya pikiran beko statusnya, ndaknya pikir mereka. Karena akalnya cik. Sedangkan laki-laki nafsunya satu, akal 99. Maka laki-laki kau banyak berfikir. Ya ini mana yang kamu berfikir pula, yang mana ndak. Itu perumpamaannya begitu. Nafsu ciknya katanya. Tapi nafsu cik tu lumayan juga. Berlima anak dia kan, 6 anak dia. Memang ciknya. Tapi gitu, banyak pikirannya.
Tidak mudah cepat menyampaikan apa umpamanya. Laki-laki banyak pikirannya. Ikut dipikir nenyo. Walaupun minta caranya tadi tu hanya fikir je laki-laki tadi. Dan cara endak. Kalau cara macam mana nak. Tu dia. Jadi 99 nya punya. 99 tu kalau dikhitan alai agak kalau amper panih tu lagi agak apunya sakit dah. Lain nak copek ke apa dah. Lagi santai gitu. Tapi kalau tak dikhitan, memang togak taruh aja amper tadi tu. Tunggu tu. Zina di mana-mana terjadi ya, naudzubillah. Apalagi jumlah perempuan akhir zaman banyak kan? 50:1 kata Nabi. 50 orang produksi seorang awak. 50 hanya seorang awak. Itu akhir zaman. Makanya jencik-cik bini sampai ampek bini boleh terpakai yang ampek tadi, berarti sisa 46. Kalau surang aja awak pakai 49 ni ke mana? Itu ambo nak menyuruh dia sekedar mangik-angik aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.